Selamat pagi anak-anak kelas 10 yang Bapak kasihi. Pada hari ini di pelajaran biologi, kita akan mempelajari mengenai sebuah hal yang baru. Pasti dari kalian pernah mengalami pilek ataupun penyakit flu. Atau mungkin bahkan dari beberapa dari kalian ada yang pernah terjangkit COVID-19. Tahukah kalian apakah penyebab daripada penyakit-penyakit tersebut? Ya, betul. Penyebab penyakit-penyakit tersebut adalah virus. Nah, pada hari ini kita akan memahami sejarah penemuan virus. Pada sesi kali ini, kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. Jadi, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran asinkronus ini, kalian mampu, yang pertama, menjelaskan latar belakang ditemukannya virus. Yang kedua, menguraikan tokoh-tokoh penting dan kontribusinya dalam penemuan virus. Yang ketiga, menyusun garis waktu perkembangan konsep virus. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap taat dan aktif dalam forum diskusi. Beberapa dari kalian mungkin menanyakan, apa sih manfaatnya, Pak, mempelajari penemuan virus ini? Serta apa relevansinya di kehidupan nyata? Nah, pada sesi ini, kita memiliki dua manfaat serta relevansi utama dengan mempelajari sejarah penemuan virus di kehidupan nyata. Yang pertama, kita dapat menghargai kontribusi ilmuwan. Ya, dengan mempelajari sejarah virus, kita dapat lebih menghargai kerja keras ilmuwan dan proses panjang dalam menemukan konsep ilmiah yang digunakan hingga saat ini. Dan yang kedua, tentu saja kalian dilatih untuk memiliki pola pikir secara ilmiah, ataupun yang kita kenal dengan scientific thinking. Karena kalian belajar bahwa pengetahuan ilmiah ini tidak bersifat mutlak, namun ini dapat terus berubah seiring kemajuan teknologi dan metode penelitian, seperti ditemukannya mikroskop elektron. Ada dari kalian yang tahu mikroskop elektron? Kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai hal ini. Di sesi kali ini, ada satu nilai karakter yang Bapak harapkan. Apa? Ya, ketaatan. Ketaatan dalam hal apa, anak-anak? Ketaatan yaitu kalian tepat waktu menyelesaikan tugas dan kalian taat pada aturan ataupun tata tertib selama kegiatan pembelajaran. Kalian semua siap? Bapak yakin anak-anak pintar seperti kalian pasti siap dan kalian bisa taat. Di pagi hari ini, Bapak akan bercerita. Cerita apa? Cerita mengenai misteri daripada mosaik tembakau yang menjadi awal daripada penemuan virus. Kalian siap? Mari kita ikuti ceritanya. Pada akhir abad ke-19, pertanian Eropa terguncang, anak-anak. Mengapa? Karena di akhir abad ke-19 ini, petani tembakau menghadapi kerugian ekonomi yang besar. Mengapa? Karena kalau kalian lihat di gambar ini, pertumbuhan tanaman tembakau terhambat dan kualitas daunnya menurun drastis. Namun, yang menjadi masalah adalah penyebab utamanya menjadi misteri ataupun tidak diketahui. Seorang ilmuwan yang berasal dari negara Jerman, yaitu Adolf Meyer, di tahun 1883, menemukan penyakit ini, dan beliau membuat hipotesa awal. Penyakit ini kemungkinan disebabkan oleh jamur atau bakteri. Dan metode yang Bapak Adolf Meyer gunakan adalah beliau menggunakan eksperimen penularan langsung dengan ekstrak daripada tanaman yang terjangkit. Di dalam gambar ini, kita dapat melihat eksperimen dilakukan oleh Bapak Adolf Meyer. Yang pertama, tanaman yang sakit ataupun yang terjangkit itu diekstraksi. Lalu, ekstrak ini akan diambil dan akan disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Apa yang terjadi pada tanaman yang sehat? Maka tanaman yang sehat ikut menunjukkan gejala yang sama, yaitu gejala mosaik. Bapak Adolf Meyer mengambil kesimpulan. Penyebab penyakit ini kemungkinan adalah bakteri yang sangat kecil,
yang luput dari pengamatan mikroskop. Namun, ternyata kesimpulan ini salah, anak-anak. Kenapa? Kita akan terus mengikuti sejarah misteri penemuan virus ini. Sejarah penemuan virus dilanjutkan oleh ilmuwan yang kedua yang berasal dari Rusia, yaitu Bapak Dmitri Ivanovsky di tahun 1892. Beliau melakukan uji ulang untuk membuktikan penyebab tanaman mosaik ini. Tetapi, beliau menggunakan metode yang lain, yaitu beliau menggunakan eksperimen penularan, namun dengan mode filtrasi. Seperti apa metode yang dilakukan? Mari kita lihat. Di dalam gambar eksperimen kedua ini, kita dapat melihat eksperimen yang dilakukan oleh Bapak Dmitri. Hal pertama yang dilakukan oleh Bapak Dmitri adalah mengekstraksi getah daripada tanaman tembakau yang terjangkit. Yang berikutnya, beliau memasukkan getah daripada tanaman yang terjangkit ini yang sudah diekstraksi ke dalam filter dengan pori-pori kecil dan menghasilkan filtrat. Alasan beliau menggunakan filter ini adalah jikalau agen penyebab penyakit ini adalah bakteri, maka bakteri tidak akan lolos dari pori-pori kecil ini. Setelah itu, beliau menyemprotkan filtrat kepada tanaman yang sehat. Apa yang terjadi? Tanaman sehat ternyata tetap terinfeksi, anak-anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka Bapak Dmitri membuat sebuah kesimpulan. Penyebab penyakitnya kemungkinan besar adalah bakteri yang sangat kecil, yang bukan hanya luput dari pengalaman mikroskop, namun juga luput dari filter. Namun, kesimpulan ini juga masih salah, anak-anak. Kita sampai kepada ilmuwan yang ketiga, yaitu Bapak Martinus Beijering, seorang ilmuwan dari Belanda. Di tahun 1892, beliau melanjutkan penelitian ini menggunakan metode, yaitu beliau mengekstrak tanaman sakit yang diencerkan dengan menggunakan alkohol. Di dalam gambar eksperimen ketiga ini, kita dapat melihat eksperimen yang dilakukan oleh Bapak Martinus Beijering, yaitu pengenceran berjenjang. Hal pertama yang dilakukan adalah, beliau pun melakukan hal yang sama, beliau mengambil getah daripada tanaman yang sakit. Namun, beliau mengencerkan dan menggunakan alkohol sedikit demi sedikit ditambahkan. Dapat kita lihat, di dalam gambar ini, di dalam tanaman A yang sudah diencerkan, maka tanaman tetap terjangkit. Begitu juga dengan tanaman B yang sudah semakin diencerkan, namun tetap terjangkit. Dan begitu juga dengan tanaman C. Apa yang terjadi? Ternyata, daya infeksi ini tidak berkurang, walaupun sudah berpindah inang berkali-kali. Satu hal yang aneh. Mengapa? Jikalau ini adalah racun, maka kekuatannya seharusnya habis jika dicampurkan dengan alkohol. Akan tetapi, agen ini justru mereplikasi diri di dalam tanaman. Bapak Martinus Beijering lalu membuat kesimpulan. Maka penyebab penyakit ini adalah virus yang luput dari pengamatan mikroskop cahaya. Virus tidak akan mati jika dimasukkan ke dalam alkohol, karena seharusnya bakteri mati jika diberi alkohol. Bapak Martinus Beijering menjadi penemu istilah virus yang pertama, yang berasal dari bahasa Latin yaitu venom, yang berarti racun. Dan ini digunakan untuk menamakan entitas ini. Virus akhirnya berhasil terdeteksi oleh seorang ilmuwan dari Amerika di tahun 1935, yaitu Bapak Wendell Stanley. Apa yang beliau lakukan? Beliau menggunakan metode kristalisasi virus. Dan beliau berhasil menamakan bahwa virus ini adalah virus TMV, yaitu Tobacco Mosaic Virus. Di dalam gambar eksperimen keempat ini, kita dapat melihat eksperimen yang dilakukan oleh Bapak Wendell Stanley. Pertama-tama, beliau mengambil daun tembakau yang terinfeksi virus mosaik tembakau. Beliau mengekstraksi daun tersebut untuk memperoleh getah. Lalu beliau menyaring dan memurnikan untuk menghilangkan sisa sel dan bakteri. Lalu beliau
mengendapkan atau mengkristalkan partikel virus sehingga membentuk kristal. Lalu berikutnya yang beliau lakukan adalah beliau melarutkan kembali kristal dan menguji daya infeksinya pada tanaman sehat. Namun apa yang terjadi? Ya, tanaman yang sehat pun terjangkit kembali. Berikut, kita dapat melihat pengamatan kristalisasi daripada virus TMV melalui mikroskop elektron. Dapat kalian perhatikan di sini, bentuk daripada TMV ini adalah batang, dan virus ini memiliki materi genetik, yaitu RNA. Dengan eksperimen-eksperimen dan penelitian yang dilakukan oleh bapak-bapak ilmuwan tadi, maka ilmu virus atau virologi semakin berkembang. Dan dapat dikatakan bahwa virus tidak dapat berkembang biak jikalau virus tidak menginfeksi organisme lain yang masih hidup. Atau kita dapat sebut virus adalah aseluler. Dengan demikian, misteri dari penyakit yang menjangkit tanaman tembakau akhirnya terpecahkan. Entitas ini pun berhasil dinamakan virus. Dimulai dari Bapak Adolf Meyer sampai kepada Bapak Wendell Stanley yang dapat kalian lihat pada timeline ini. Keempat ilmuwan ini memiliki andil besar di dalam sejarah penemuan virus. Dan Bapak yakin di akhir pelajaran ini, kita belajar banyak dari estafet penemuan virus yang sudah kita lihat sebelumnya. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian bisa lebih mengerti lagi mengenai virus. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.